Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran mekanika teknik statika. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal. Lagi-lagi kita membahas tentang latihan soal, dan semoga video ini bermanfaat ya. Berikut adalah soal nomor 1. Di sini kita disuruh untuk menentukan gaya pada masing-masing bagian rangka jika P1-nya di sini adalah 9 kN dan P2-nya adalah 15 kN. Sebelum kita membaca perbagiannya, kita gambarkan dulu free body diagram untuk keseluruhan. Jadi support reaksinya bagaimana. Jadi dari free body diagram ini kita bisa menentukan equilibriumnya. Kita bisa dapatkan nanti AX, AY, nilai NC, kemungkinan akan kita dapatkan semuanya di sini. Untuk pertama, kita pakai perumusan sigma fx sama dengan 0. Dimana di sini untuk gaya yang mengarah ke arah X ini ada 9 kN ya, yang pertama. Itu ke kanan, kita anggap positif sama seperti kemarin. Kemudian dikurangi dengan AX, karena AX ke kiri kita kurangi ya. Dan hasilnya adalah dan sama dengan 0. Dan karena ini tidak ada variabel lain, maka nilai AX-nya ini adalah 9 kN. Kita bisa cari FY-nya atau momennya. Kalau saya di sini pakai momen dulu aja. Jadi sigma momen di A ini sama dengan 0. Untuk sigma momen kita ingat lagi bahwa berlawanan dengan jarum jam adalah positif. Di sini nilainya adalah NC dikalikan dengan 6 karena jaraknya adalah 6 meter ke titik A, dikurangi dengan 15 dikalikan 3. Kenapa dikurangi? Karena putarannya searah dengan jarum jam. Kemudian dikurangi dengan 9 kN ya, P1 ya. P1 ini kalau untuk berputar ke momennya itu adalah searah jarum jam, maka 9 dikalikan dengan panjang lengannya adalah 4 meter. Kita sederhanakan, 6 NC dikurangi 45 dikurangi dengan 36, maka di sini NC sama dengan 45 plus 36, kita pindah ruaskan menjadi positif ya, dibagi dengan 6. Maka nilai dari NC-nya di sini adalah 13,5 kN. Kemudian kita cari nilai dari FY, jadi sigma FY sama dengan 0. Untuk yang ke arah atas bernilai positif dan yang ke bawah bernilai negatif. Yang ke arah Untuk yang gaya-gaya yang terpengaruh pada sumbu Y ini ada apa saja? Ada yang pertama AY, kemudian 15 kN dan NC. AY karena ke atas kita tuliskan aja positif, dikurangi dengan 15 kN karena ke bawah, ditambahkan dengan NC. NC-nya ke atas maka positif juga ya. Maka kita masukkan nilainya, substitusikan. Nilai NC di sini adalah 13,5 kN dan hasil akhirnya kita setelah disederhanakan nilai AY adalah 1,5 kN. Sebelum kita melangkah atau melanjutkan untuk pembahasannya, ada satu cara untuk mempermudah menjawab. Kita menggunakan zero force members. Maksudnya di sini kita tentukan, kita inspeksi setiap bagiannya, di mana pada bagian tersebut gayanya sama dengan atau bernilai sama dengan 0. Saat kapan sih disebut gayanya bernilai 0? Tentunya ketika tidak ada gaya eksternal atau gaya reaksi di dalamnya. Nah, langsung saja saya tunjukkan saja di sini. Ini ada gambar suatu rangka. Nah, di sini ada zero force membernya ada 2. Gimana sih 2? Jadi yang pertama kita analisa dulu, kita gambar free body diagramnya ya tentunya. Di sini untuk titik F itu ada gaya support ya. Terus untuk titik C ada, untuk titik B juga ada. Nah, kita lihat deh, kita perhatikan dengan seksama pada titik A. Nah, ini merupakan free body diagram titik A. Jadi gaya-gaya apa saja yang terjadi, yang dimungkinkan terjadi pada titik A. Nah, di sini ada FAF dan FAP, semuanya mengarah ke yang FAP ke sumbu X, FAF ke sumbu Y.
Nah, di sini kalau kita masukkan ke perumusan equilibrium, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0, maka nilai FAB-nya juga sama dengan 0 dan nilai FAF-nya juga sama dengan 0. Berarti di sini pada titik A ada zero force member, terdapat zero force member, jadi ada gaya yang bernilai 0 ya. Kemudian kita perhatikan titik yang lain. Yang lain ini di mana? Yaitu di titik D. Nah, di titik D ini kalau kita gambarkan free body diagramnya, yang pertama sigma Fy sama dengan 0 ya. Di sigma Fy sama dengan 0 itu hanya ada FDC ya. FDC. Nah, untuk FDC ini kan nggak ada gaya lain ke arah sumbu Y ya. Jadinya saya bisa gambarkan di sini nilai FDC sama dengan 0. Terus untuk sigma Fx sama dengan 0. Di sini sigma Fx kalau yang mengarah ke sumbu X ya, ini tidak ada gaya lain yang mengarah ke sumbu X, maka nilai dari FDE di sini adalah sama dengan 0. Nah, karena dari zero force member di titik A dan D, maka kita bisa gambarkan bahwa titik A dan D itu tidak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh ada sekitar 5 gaya saja. Ini yang digambar ini. Ada titik B, E, F, dan J. Sekarang kita perhatikan rangka selanjutnya. Di sini ada rangka ABE ya, seperti segitiga ABE. Di sini kita perhatikan langsung saja. Kita perhatikan free body diagram di titik D. Nah, untuk free body diagram di titik D ada beberapa gaya yang berpengaruh, yaitu FDA, FDE, dan FDC. Kalau kita masukkan perumusan untuk keseimbangan, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk yang mengarah ke arah X, yaitu FDA, karena tidak ada yang mengarah ke arah X lagi, maka nilainya sama dengan 0. Dan untuk nilai dari sigma Fy-nya, sigma Fy sama dengan 0, di sumbu Y terdapat dua gaya, yaitu FDA dan FDC yang nilainya masing-masing berlawanan. Jadi FDC sama dengan FDE. Dan bagian yang memiliki gaya 0 adalah FDA-nya. Terus kemudian kita bisa lihat lagi yang di titik C ya. Jadi di titik C ini free body diagram di titik C. Apa aja sih yang terjadi? Untuk yang mengarah ke sumbu X ini ada FCA, jadi sigma F sama dengan 0. FCA sin theta sama dengan 0. Karena nggak ada yang lain, maka nilai dari FCA juga sama dengan 0. Ya, karena nilai dari sin theta-nya sendiri juga sin theta tidak sama dengan 0. Ya, theta-nya tidak sama dengan 0. Maka nilainya FCA bisa dianggap zero force member. Kemudian untuk gaya ke arah Y ada FCD dan FCB dan nilainya ini sama. Ya, ini oleh karena itu kalau kita sederhanakan gambarnya menjadi seperti ini. Mari kita kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi pada soal yang tadi itu ketika kita menginspeksi sambungan pada titik D dan titik F, maka kalau kita pakai zero force member, maka akan kita dapatkan nilai dari FDE itu sama dengan FDC dan sama dengan FFA, nilainya adalah 0. Ya, pakai zero force member, konsep zero force member. Kemudian kita karena 0 kita tidak bisa berlama-lama di sana, kita langsung menuju ke titik C, menginspeksi titik C dan kita gambarkan free body diagram di titik C. Kemudian ingat mesti ada sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, atau sigma moment sama dengan 0. Di sini untuk yang di poin C kita ada beberapa variabel yang tidak diketahui, yaitu FCE dan FCB ya. Sedangkan untuk FDC di sini sama dengan 0. Maka untuk mencari masing-masing nilai dari FCE dan FCB, kita yang pertama pakai sigma Fy sama dengan 0. Untuk yang ke arah atas positif dan ke bawah adalah negatif. Sigma Fy sama dengan 0, di sini NC dikurangi dengan FCE sin alfa ditambah dengan FDC. Ingat kalau sumbu Y FCE-nya ini sin alfa, yang paling mudahnya ya. Nanti tergantung sih nanti kita pakai alfa yang mana. Nah, nilai dari NC di sini kita udah tahu 13,5 kN dikurangi dengan FCE karena mengarah ke bawah. FCE untuk sin alfanya sendiri berapa? Kita tidak perlu kaget kalau ada menjumpai soal seperti ini.
Kalau kita tidak tahu alfanya, tetapi kita tahu panjang pendeknya. Jadi kalau yang ke arah sumbu X ini 3, ke Y-nya 4, maka untuk sisi miringnya pasti 5. Nah, dari mana 5? Itu bisa didapatkan dari perumusan Pythagoras. Nah, untuk sinus alfa di sini itu bisa kita pakai konsep matematika, yaitu Y dibagikan dengan sisi miring. Sumbu yang ada di sumbu Y dibagikan dengan sisi miring, yaitu 4/5. Maka nilai di sini FCE sama dengan kita pindahkan ruas 13,5 dikali, karena berpindah ruas, kita dari yang semula 4/5 kita balik menjadi 5/4. Dan hasil akhir dari FCE di sini adalah 16,875 kN. Kemudian ada variabel apa lagi selain FCE, yaitu ada FCB. Nah, untuk cari nilai FCB, karena mengarah ke sumbu X, kita pakai sigma Fx sama dengan 0. Maka di sigma Fx di sini berlaku FCE kosinus alfa, ya, karena mengarah ke kanannya positif ya, dikurangi dengan FCB. FCE di sini nilainya adalah 16,875 kN. Cos alfa sumbu X dibagikan dengan sisi miring, yaitu 3 dibagi dengan 5, dikurangi dengan FCB. Nilai FCB kita pindah ruaskan, jadi 16,875 dikali 5/3. Maka hasil akhirnya adalah FCB sama dengan 10,125 kN. Kemudian kita perhatikan sambungan di titik B. Untuk sambungan di titik B, kita gambarkan dahulu free body diagramnya adalah seperti ini. Dan tidak ada sisi miring ya untuk yang titik B. Nah, hanya ada FBE, FBA, FCB, dan yang 15 kN. Nah, ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu FBE dan FBA. Maka kita bisa cari dulu yang terlebih dahulu adalah FBA ya, mungkin ya. FBA atau FBE terserah lah, yang paling mudah yang mana. Jadi saya suka FBA dulu. Jadi di sini karena mengarah ke X, kita pakai sigma Fx sama dengan 0. Maka nilainya adalah FCB dikurangi FBA sama dengan 0. Ingat, ke kanan positif, berlawanan negatif. Maka nilai dari FCB sama dengan FBA, nilainya sama. FBA sama dengan 10,125 kN. Kemudian kita cari nilai FBE, sigma Fy sama dengan 0. Maka nilainya adalah FBE dikurangi 15, dan nilai FBE itu sama dengan 15 kN. Selanjutnya kita perhatikan di titik A, dan kita gambarkan free body diagram di titik A. Di sini kita cari yang pertama ada berapa variabel ya? Di sini ada satu variabel FAE ya. FAE, untuk mencari nilai FAE kita bisa pakai berdasarkan sumbu X atau berdasarkan sumbu Y. Oke, pertama kita pakai sumbu Y dulu deh, sumbu Y. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Maka yang ke atas positif, mengarah ke bawah negatif. Di sini AY ditambahkan dengan FAF dikurangi dengan FAE sinus alfa. Nilai AY adalah 1,5 kN dikurangi dengan FAF nilainya 0 ya, tidak usah saya tulis, dengan dikurangi dengan FAE dikalikan dengan 4/5. 4/5, ingat sinus alfa. Sin sumbu Y dibagi dengan sisi miringnya. Maka nilai FAE di sini adalah kita pindah ruaskan 1,5 dikali 5/4, hasilnya adalah 1,875 kN. Itu FAE. Udah ketemu kan? Apakah kita perlu yang cari sumbu Y, sumbu X? Oke, kita coba dulu. Sigma Fx sama dengan 0. Di sini yang berlaku adalah sigma FBA mengarah ke kanan positif dikurangi dengan FAE cosinus alfa dikurangi dengan AX. Maka kalau kita sederhanakan, 10,125 dikurangi dengan 1,875 dikali dengan 3/5 dikurangi dengan 9. Maka kalau kita hitung di sini nilainya adalah 0, maka benar bahwa ini adalah hasil dari FAE yang kita hitung di atas adalah equilibrium ya. Kemudian kita perhatikan titik F, sambungan di titik F. Di sini ada FFE ya, variabel yang kosong. Nah, nilainya gampang, jadi sigma karena mengarah ke X, jadi pakai sigma Fx sama dengan 0.
9 dikurangi FFE sama dengan 0. Nilai dari FFE di sini juga sama 9 kN. Maka dari tadi yang sudah kita hitung dari awal sampai akhir, kita bisa simpulkan hasilnya adalah FCE 16,875 kN, FCB dan FBA itu 10,125 kN, FBE 15 kN, FAE 1,875 kN, dan FFE 9 kN. Oke, kita perhatikan soal yang lain. Di sini ada satu rangka yang cukup kayak jembatan ini ya, dan kita disuruh untuk menentukan gaya pada HG, HE, dan DE dari rangka tersebut. Dan masing-masing jarak dari AB, BC, dan selanjutnya itu 3 feet, dan untuk pembebanannya itu semuanya sama 1500 pounds. Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu free body diagram dari rangka tersebut dengan menggunakan metode pemotongan. Jadi kita potong bagian yang kita ingin hitung saja. Di sini karena yang kita hitung adalah FHG, FHE, dan FDE, maka kita potong di bagian mendekati ujung ya. Jadi setelah segitiga GEF, jadi di sebelah kirinya kita potong bagian situ. Dan kita gambar gaya-gaya yang berpengaruh. FHG itu gayanya tension, terus FDE itu compression, kemudian FHE juga tension. Nah, kita cari satu persatu di sini. Yang pertama, katakanlah kita cari FHG dulu. FHG berapa sih nilainya? Nah, untuk bisa tahu nilai FHG kita pakai momen di sini ya. Sigma momen acuannya di titik E. Ya, sigma momen di titik E. Jadi sigma momen di E sama dengan 0, nilainya adalah, ingat momen berputar berlawanan jarum jam, nilainya positif, dan searah nilainya negatif. Di sini yang berputar ke titik E, momen di titik E itu ada yang pertama FHG dikalikan dengan panjang lengannya, di sini adalah 4 feet, dan berputar berlawanan jarum jam maka positif, dikurangi dengan yang di titik F ya 1500 pounds, berputar searah jarum jam ke titik E itu nilainya negatif, dikalikan dengan panjang lengannya adalah 3 feet. Kita sederhanakan dan pindah ruas. FHG di sini sama dengan 4500 dibagi dengan 4, dan hasil akhirnya adalah 1125 pounds. Kemudian kita cari nilai di FDE. Nah, FDE di sini kita langsung saja, kita acuannya di titik H. Ya, di titik H sama dengan 0. Mohon maaf, di sigma momen di titik H yang sama dengan 0 sigmanya. Nah, kita bisa hitung, jadi sama kayak tadi peraturannya. Apa saja gaya yang berpengaruh? Di sini ada FDE. FDE kalau momennya di titik H itu harus panjang lengannya di sini pakai 4 karena berlawanan jarum jam nilainya positif. Kemudian dikurangi dengan 1500 ya. Dikalikan dengan panjang lengan ke titik H ini ada 6. Jadi 1500 dikalikan dengan 6. Kemudian dikurangi dengan yang 1500 kedua. Ini jaraknya yang 3 feet. Jadi 1500 dikalikan dengan 3. Semuanya searah jarum jam maka nilainya negatif. Kita sederhanakan dan pindah ruaskan. FDE di sini sama dengan 13.500 dibagi dengan 4, dan hasil akhirnya adalah 3.375 pounds. Nah, tinggal satu yang belum kita cari, yaitu FHE. FHE ya. FHE di sini mudah saja, kita nggak usah pakai konsep momen lagi, kita pakai sigma FY sama dengan 0. Di sini FHE sinus alfa, ingat yang konsep tadi, FHE sin alfa dikurangi dengan yang mengarah ke sumbu ya, apalagi ya 1500 ini ya, 1500 dikurangi dengan 1500 lagi karena mengarah ke bawah. Di sini sinus alfa itu adalah 4/5, dan kita sederhanakan FHE sama dengan 3000 dikali 5/4, dan hasil akhirnya adalah 3750 pounds.
Baik, terima kasih telah memperhatikan video ini. Tetap semangat belajar, sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.